gitu. Jadi kalau udah ada yang bisa diatur itu tadi tuh, nah itu repot. itu udah Gitu. Termasuk juga ini, sekecil apapun memang ya. kita nggak bisa berharap dari para teman-teman pengusaha, politisi untuk tidak mempengaruhi bea cukai ya. Benar. Misalkan, Bang, izin Kanda, ini barang saya mau masuk nih besok. Sering loh itu ya. Iya, bisa diamanin Sono. nggak? Ya, ya kita nggak tahu nih siapa Iya. orangnya. Pokoknya gitulah, politisi. Iya. Bang, izin Bang. Gitu. Kontainer. Kontainer bisa dipercepat nggak Bang? Orangnya udah nunggu nih. Gitu. Yang kayak gitu-gitu udah nggak? Iya. Jawabnya, oh ya Bang, bisa boleh nanti kita sesuai dengan aturan aja. Kalau datangnya antri ya antri, nggak bisa dipercepat segala macam. Karena kalau dipercepat nanti ada ucapan terima kasih. Iya, iya. Ada ucapan terima Tapi kasih. di sisi lain, percepatan layanan itu penting, Bib ya. Iya penting. Bisnis memang penting, tapi ya itu tadi. Iya. Kalau dipercepat dalam tanda kutip, ya kan, dengan pelicin atau apa ya jangan lah ya. Iya. Itulah ya. Iya. Jadi saya yakin ya kalau bea cukainya mau berubah, itu pasti pendapatan negara dari situ jauh lebih besar. Tapi yang terpenting tuh adalah gini, Apa? barang-barang yang masuk ke dalam negeri itu bukan barang-barang yang mengancam industri lokal itu sendiri. Ya, Tekstil, tekstil kayak kemarin. Ya. masuk sembarangan, berkontainer-kontainer, nggak jelas bagaimana ininya membunuh industri lokal. Industri lokal kolaps. itu dia naruh duit di sini, baik yang asing maupun yang Indonesia, naruh duit di sini, dia bikin pabrik di sini, lapangan kerja di sini, Ya. langsung PAD dapat, langsung multiplier efek buat warga dapat, ada kos-kosan, warung, segala macam loh, hotel buat para pemilik. Dampaknya jelas tuh, ekonomi jalan dengan investasi daerah investment itu. Tiba-tiba ada barang masuk yang hanya jualan, Ya. harganya murah, membunuh ini nih, ekosistem yang udah terbentuk. Itu kan nggak adil namanya. Emang nggak adil. Nggak adil namanya. Tapi itu banyak, Bib. Ya banyak, tapi ya gimana, makanya kalau kita ingin melakukan perubahan, Ya. ya mesti kita kasih orang yang jasanya lebih besar daripada hanya sekedar dagang. Saya di Subang ada pabrik sepatu dari Korea, saya lupa namanya. Saya kalau ke pesan anak saya sering lewat tuh. Kalau kita pulang berangkat jam 12 siang, itu macet banget. Tapi saya tidak pernah mengeluh soal itu. Kenapa? Itu artinya Ekonomi maksudnya tumbuh. Orang tuh dagang, Ya. orang dagang, pekerja kan banyak wanita ya, beli, terus warga di situ sejahtera karena rumahnya buat kos-kosan, dagangannya juga jualan, dia jualan warteg, jual apa semua ada di situ. Sampai pedagang kecil yang sekecil-kecilnya ya. Buat jajanan buat apa jajan aja, segala, kan itu. dan yang menarik di samping pabrik itu ada hotel lokal. Itu penuh oleh tamu-tamu dari Korea. Jadi kalau tamu dari Korea nginepnya di situ. Ya. Jadi kalau Sabtu Minggu hari kerja pun kalau saya tanya kok banyak orang Korea ya di sini, karyawan PT itu nginepnya di sini. Ya. Terus kalau ada tamu mereka nginepnya di sini. Artinya kan pegawainya naik, duitnya banyak. Sementara kalau yang orang impor barang bekas, impor datang, jual, udah nggak ada tenaga kerja paling berapa sih jumlahnya? Iya. Tapi kalau bikin pabrik, nah jangan sampai pabrik yang membayar ribuan pekerja ini Ya. tutup Gara-gara hanya itu kita tadi. membela ini nih barang-barang impor yang menguntungkan mereka aja, Ya. harganya murah, miring, tapi pabriknya tutup. Nah tinggal pilihan aja. Nah pasti pemerintah milih yang lebih besar dong, yang Ya, harusnya. impact-nya terasa. Makanya itu kita selama niat pemerintah itu bagus untuk meningkatkan lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan membuat uang itu beredar dengan cepat, Dengan sehat, ya. dengan sehat, maka ya itu bisa kita dukung. Gitu. Iya. Makanya bea cukai harus sejalan dengan menterinya. Kalau nggak sejalan dengan menterinya susah. Menurut saya udah berubah dah, berubah. Harus segera ya. Pilihannya kan katanya kan ada yang bilang tuh, Renat Kasali sering bilang berubah atau mati. Ya. Kalau nggak berubah ya kita mati. Ya kalau nggak berubah ya kita ditutup. Kalau mau berubah bisa juga mati, tapi kemungkinan hidupnya juga ada. Kalau nggak berubah udah pasti mati. Tapi kalau mau berubah bisa juga jadi mati, bisa juga dia akan berhasil melebihi dari apa yang dia bayangkan. Dan saya yakin orang-orang di bea cukai masih punya integritas dan
selama sistemnya bagus, mereka pasti bisa sukses melakukan perubahan di bea cukai. Yakin saya. Sistem itu ya Iya. yang tadi ditekankan untuk perubahan lebih baik ini. Nah, sistem yang sekarang ini menuju ke sistem yang lebih baik ini tadi, kira-kira budaya dari para pegawai bea cukai ini seperti apa nih? Ini kan tantangannya di situ nih, Mas Gaib. Iya, ya budayanya apa ya? Budaya kerjanya yang Iya, sekarang Iya budaya. kan membentuk sistem yang sekarang ini, Iya. yang memang harus direformasi total menurut Pak Purbaya. Iya budaya hengki-pengki, budaya suap, budaya menggampangkan, atur rebel dan lain-lain itu mesti dihilangkan. Jadi saya mengutip ucapan dari Renard Kasali ya, public relation itu atau image itu tidak bisa dibentuk dengan hanya di media sosial atau dengan kata-kata. Ya, tapi PR dan image itu bisa dibentuk itu dari kenyataannya memang demikian. Jadi kenyataannya memang di situ tidak ada lagi hengki-pengki, semua sesuai aturan, SOP jelas, baru tuh sampaikan ke publik. ya, Begitu publik lihat, oh kenyataannya memang begitu. ya, Itu yang namanya PR, itu yang namanya membangun image. Tapi kalau kenyataannya nggak begitu, tapi di Mau media dipoles sosialnya kayak apapun. kayak apa, itu namanya pencitraan. Yang namanya pencitraan itu berarti tidak long term, hanya sesaat aja untuk kepentingan tertentu aja. Tapi Ya, kalau paling- memang mau paling berlaku cuma sesaat itu iya, doang ya. tapi mau membangun image, mau membangun reputasi, maka berubah dulu. Ya, ya. Setelah berubah, baru sampaikan ke publik. Nah itu baru top. Tapi kalau nggak berubah, tapi udah dipoles sana sini seolah-olah berubah, itu namanya public relation yang tidak efektif. Dan itu akan nggak akan lama. Nggak akan lama. Oke. Nah, kita coba Udah. kita bacakan sedikit ya, reformasi yang harus diperbaiki untuk bea cukai ke depan ya, perbaikan tata kelola dan layanan atau transparansi. Ya. Reformasi harus berujung pada peningkatan layanan yang adil dan transparan bagi dunia usaha ya kan, yaitu percepatan dan penyederhanaan proses, menyederhanakan dan mempercepat proses kepabeanan dan cukai agar tidak menimbulkan high cost ekonomi dan mematuhi standar WTO. Nah ini juga penting nih Bim, Ya. catatan buat bea cukai ya. Nah terus kemudian membangun kepercayaan pelaku usaha. Nah ini Bim, yang harus harus ditekankan juga nih, karena kalau pelaku usaha nggak percaya sama mereka juga Iya. repot juga. Paling nggak ada anggapan bahwa ada yang main-main nih sama saya gitu Iya, iya. kan gitu kan, kalau tidak ada kepercayaan di situ kan. Nah terus berikutnya perbaikan citra institusi ya kan, untuk bea cukai ke depan, citra dan kepercayaan publik ini yang memang harus diperbaiki agar citra-citra yang kemarin buruk tentang bea cukai hilang ke depannya dan memang pelayanannya memang bagus ya. Oke. Oke. Itu dulu ya, Bim. Oke, Kita sip. tutup dokumen sore hari ini. Jadi Anda yang mau komen juga silakan ya. Teman-teman kalau mau komen tentang kinerja dari bea cukai, kinerja dari bagaimana bea cukai seharusnya nanti berubah, itu boleh ya komen di YouTube kita. Dan jangan lupa saksikan dokumen tiap hari jam 5 sore Di official Sindo News. Official Sindo News, dan juga saksikan tayangan-tayangan YouTube kami lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.